Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza dengan NIM 4444230099. Kali ini saya akan menjelaskan analisis serat pangan dengan metode enzimatis gravimetri. Nah, serat pangan atau dietary fiber merupakan bagian dari tumbuhan, biasanya banyak pada bagian dinding sel tanaman yang tidak dapat dihidrolisis oleh enzim yang ada di dalam pencernaan kita, atau resisten terhadap proses pencernaan dan penyerapan di usus halus, serta nantinya akan difermentasi di dalam usus besar. Selanjutnya, serat pangan berdasarkan kelarutannya dapat dibagi menjadi dua, ada serat pangan yang tidak larut air dan serat pangan larut air. Dalam suatu bahan pangan, serat pangan ini dapat diukur kadarnya dengan berbagai macam metode, salah satunya dengan metode enzimatic gravimetri dengan metode AOAC 991.43 yang digunakan untuk mengukur total serat pangan, serat larut, dan serat tidak larut secara terpisah. Jadi sampel akan dicerna menggunakan enzim pencernaan ada 3, yaitu ada enzim amilase, protease, dan amiloglukosidase untuk menghilangkan pati dan protein di dalamnya. Setelah itu, serat yang larut akan diendapkan menggunakan etanol, dan residu yang tersisa akan dikeringkan dan ditimbang. Namun, masih bisa di dalamnya itu mengandung sisa protein dan mineral, sehingga kandungan tersebut akan dihitung dan dikurangi agar hasil akhirnya itu hanya merepresentasikan jumlah serat pangan yang sebenarnya. Selanjutnya, dalam metode ini tuh ada kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Ya, kelebihannya itu relatif cepat, mudah, dan memungkinkan untuk menganalisis sampel dalam jumlah yang besar secara otomatis. Terus kelemahannya yaitu produk samping terhidrolisis tetap dalam larutan. Maksudnya itu terdapat zat-zat lain yang ikut terurai selama proses produk samping hasil hidrolisis, tetapi tetap berada dalam larutan dan tidak terpisah. Akibatnya nantinya zat-zat tersebut bisa mengganggu atau memengaruhi hasil pengukuran serat pangan. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada gambar prosedur secara umum dari analisis serat pangan metode AOAC 991.43. Yang pertama itu ada persiapan sampel. Sampelnya itu harus dikeringkan dan dihilangkan lemaknya. Kemudian dilakukan inkubasi enzimatik. Ada 3, ada menggunakan alfa amilase untuk menghidrolisis pati. Terus selanjutnya ada penggunaan protease untuk menghidrolisis protein, dan yang terakhir amiloglukosidase untuk menghidrolisis dextrin. Selanjutnya ada 2 tahap filtrasi. Filtrasi pertama itu menghasilkan serat tidak larut, dan filtrasi kedua menghasilkan serat larut. Prosedur lebih lengkapnya seperti ini. Pertama, sampel yang digunakan itu digiling terlebih dahulu sehingga ukuran partikel kecil-kecil dan ditimbang sampelnya sebanyak 1 gram. Selanjutnya ditambahkan maestris atau buffer dengan pH 8,2. Tujuannya itu untuk menjaga kestabilan pH dan untuk aktivasi enzim alfa amilase. Selanjutnya ditambahkan 0,5 mili alfa amilase dan di-stir hingga homogen di atas hot plate gitu. Jadi nanti di dalamnya ada magnetic stirrer untuk membuat larutannya homogen. Tujuan penambahan enzim alfa amilase yaitu untuk menghidrolisis pati menjadi dextrin larut air. Selanjutnya disimpan larutan tadi pada penanas air dengan suhu 95 sampai 100 derajat Celcius selama 35 menit. Tujuannya untuk mengaktifkan enzim alfa amilase dan mempercepat hidrolisis pati. Selanjutnya dilakukan pendinginan hingga suhu 60 derajat Celcius yang bertujuan untuk menyesuaikan suhu agar kerja enzim yang selanjutnya lebih optimal. Kemudian di pinggir-pinggir wadah, di dinding wadah itu dibilas dengan air suling, tujuan untuk
agar yang partikel-partikel yang menempel di dinding ini bisa turun ke bawah. Selanjutnya ditambahkan 10 mili enzim protease yang bertujuan untuk menghidrolisis protein dalam sampel menjadi peptida dan asam amino. Terus dilakukan inkubasi seperti gambar di sini dengan suhunya 60 derajat Celcius selama 30 menit. Tujuannya untuk memberi waktu pada enzim protease agar bekerja secara optimal. Selanjutnya ditambahkan 0,561 NaCl hingga pH-nya 4,6. Tujuan penambahan HCl ini untuk menurunkan pH agar tercapai kondisi optimal untuk enzim amiloglukosidase bekerja. Selanjutnya baru ditambahkan dengan 0,2 mili amiloglukosidase pada suhu 60 derajat Celcius. Tujuan penambahan enzim ini yaitu untuk menghidrolisis dekstrin menjadi glukosa. Selanjutnya dilakukan inkubasi kembali untuk agar reaksi dan enzimatisnya bekerja secara optimal sempurna. Selanjutnya dilakukan pengendapan dengan penambahan 225 mili etanol 95% yang sudah preheated gitu. Jadi etanolnya itu sudah dipanaskan sekitar 60 derajat Celcius. Tujuan pengendapan ini untuk mengendapkan serat pangan larut dari larutan. Selanjutnya didiamkan selama 1 jam pada suhu kamar. Tujuannya itu untuk memperkuat dan menstabilkan pengendapan serat pangan larut. Selanjutnya dilakukan penyaringan dengan kertas saring tak berabu nomor 42 yang telah diketahui bobotnya. Tujuan untuk memisahkan endapan serat pangan dari cairan. Selanjutnya dilakukan pencucian dengan menggunakan 15 mili etanol 78%, etanol 90% dan aseton sebanyak 2 kali. Tujuan dilakukan pencucian ini agar menghilangkan sisa-sisa zat non-serat seperti gula, protein terlarut, dan juga pelarut. Nah, proses tahapan terakhir yaitu dilakukan pengeringan pada oven pada suhu 105 derajat Celcius yang bertujuan untuk menguapkan pelarut dan memperoleh barat kering dari residu serat pangan. Nantinya akan menghasilkan 2 residu yaitu protein dan abu. Lalu dilakukan perhitungan serat pangan. Jadi digunakan untuk koreksi dalam perhitungan kadar serat pangan. Rumusnya yaitu serat pangan sama dengan bobot rata-rata residu dikurang gram protein ditambah gram abu dibagi bobot sampel lalu dikali 100%. Sekian penjelasan dari saya tentang analisis serat pangan dengan metode enzimatic gravimetri. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.